Halo, apa kabar semua? Teman-teman semua pasti sudah tahu kan apa itu IP public? Ya, betul. IP address yang bisa diakses oleh seluruh pengguna internet di dunia ini. Tapi, apakah teman-teman sadari bahwa IP address yang berada pada perangkat teman-teman hanyalah IP private yang diterjemah menjadi IP public? Sehingga perangkat teman-teman bisa terhubung dan bisa mengakses internet. Dan proses itu dinamakan NAT atau Network Address Translation. Di awal video tadi, saya sudah sedikit menjelaskan bagaimana NAT atau biasa dibilang Internet Gateway itu bekerja pada sebuah jaringan internet. Dan di slide selanjutnya, kita akan membahas dan mengenal lebih dalam lagi apa itu NAT. Bersama saya, Muhammad Awaludin. Kita masuk pada slide mengenal NAT. Apa sih itu NAT? NAT adalah sebuah sistem untuk menggabungkan atau menerjemahkan beberapa IP address yang ada di dalam jaringan lokal kita menjadi satu alamat IP public. Sehingga setiap IP address lokal yang berada dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki IP address yang sama, yaitu IP publiknya. Bisa terlihat pada gambar di mana IP private-nya itu 192.168.1. Sekian dan IP publiknya adalah 12.44.12.1. Ketika kita menjalankan sebuah router atau di router tersebut, maka jaringan lokal atau IP private kita atau IP lokal kita yang 192.168.1. Sekian ini akan diterjemah menjadi alamat IP public 192.144.12.1. Jadi, ketika ada user lain yang akan mentrace atau melacak keberadaan kita atau melacak IP kita, yang terbaca adalah IP publiknya, bukan IP private-nya. Karena di situ ada proses NAT. Lalu, mengapa harus NAT? NAT ini tercipta atau terbentuk akibat adanya isu IP versi 4 akan habis. Isu ini bukan hanya di 2019, karena di tahun 2015 pun sudah ada isu atau berita yang mengatakan bahwa IP versi 4 akan segera habis. Karena hingga saat ini, sistem pengalamatan pada komputer dalam sebuah jaringan masih mengandalkan IP versi 4. Yang secara tematis, jumlah dari IP versi 4 inilah berkisar 4,2 miliar IP address. Meski terlihat banyak, nyatanya ini masih diragukan untuk memenuhi kebutuhan dunia. Karena total terdapat lebih dari 7 miliar jiwa. Jelas hal ini akan sangat kurang pasokan IP address bila kita asumsikan semua orang ingin bisa terhubung ke internet menggunakan IP publik sendiri-sendiri. Demi mengatasi keterbatasan IP address, orang mulai mencari bagaimana cara agar setiap orang bisa terhubung.
dengan jumlah IP address yang disebutkan tadi, kemungkinan atau kemudian muncullah sebuah metode pengalamatan pada jaringan yang disebut dengan Network Address Translation. Dengan hadirnya metode NAT, semua orang sangat terhubung ke internet dengan mudah dan tidak perlu memiliki IP publik. Lalu kita masuk pada slide yang menjelaskan jenis-jenis NAT. NAT memiliki 4 jenis. Yang pertama ada NAT statik, NAT dinamik, overloading NAT, dan overlapping NAT. NAT statis atau static NAT ini tugasnya menerjemahkan satu IP address menjadi satu IP address lainnya. Static NAT hanya bisa mewakili satu IP address dengan satu IP address. Biasanya digunakan untuk menerjemahkan satu IP private menjadi satu IP public. Dengan demikian, komputer atau perangkat yang berada di jaringan lokal dengan IP private bisa terkoneksi dengan internet tanpa harus mengganti IP address-nya. Yang kedua ada dynamic NAT. Dynamic NAT akan menerjemahkan secara dinamis IP private menjadi IP public. Pada NAT jenis ini haruslah tersedia beberapa atau sekumpulan IP public. Jadi ketika ada sebuah host dari jaringan lokal ingin mengirim atau menerima paket, router akan memilih salah satu IP yang tersedia dan tidak sedang digunakan. Kemudian meneruskannya sesuai paket. Tapi kelemahan dari dynamic NAT ini adalah harus tersedianya beberapa IP public. Yang ketiga ada jenis overloading NAT. Overloading NAT ini adalah metode yang sangat umum diterapkan pada sebuah jaringan, di mana satu IP public dapat mewakili banyak IP private. Kelebihannya sudah jelas, yaitu bisa menerjemahkan banyak IP address pada jaringan lokal menjadi satu IP public. Metode yang dilakukan adalah dengan memberikan masing-masing host dalam jaringan internal sebuah port yang sesuai. Atau metode ini lebih dikenal dengan istilah Port Address Translation atau PAT. Nah, yang keempat ada overlapping. Bentuk NAT ini yang dinamakan overlapping NAT melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara IP public dan IP lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT IP public menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Kita masuk pada fungsi NAT. Setelah mengenal pengertian dan variasi NAT yang ada, lalu sebenarnya apakah fungsi NAT ini? Paling tidak ada beberapa fungsi NAT, yaitu yang pertama, melakukan penghematan terhadap IP legal atau IP public yang tersedia oleh Internet Service Provider atau ISP. Menghemat IP public. Yang kedua, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Yang ketiga, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali. Yang keempat, menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya,
melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Sebuah sistem pasti memiliki cara kerjanya masing-masing, termasuk NAT. Di sini kita akan membahas atau menjelaskan sedikit tentang cara kerja NAT dalam sebuah jaringan. Saat menggunakan NAT, seorang klien dapat terhubung dengan internet melalui proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, dan yang paling pertama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang akan ditujukan untuk sebuah server remote di internet. Yang kedua, NAT kemudian mencatat alamat IP klien atau alamat IP private-nya ya, alamat IP lokal, lalu menyimpannya dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi alamat IP NAT atau IP public. Lalu, NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server yang dituju. Server kemudian memproses permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT atau alamat IP public, bukan alamat IP lokal yang terpasang pada klien. NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien atau IP private yang bersangkutan atau tadi klien yang minta request. Keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki IP public, namun klien tetap dapat mengakses internet dengan nyaman. Masuk pada kelemahan dari sistem NAT. NAT ini memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, ada proses penerjemahan IP address bisa membutuhkan waktu atau delay jika menggunakan NAT. Jadi dari proses penerjemahan alamat IP private ke alamat IP public ini memakan waktu, memakan proses dibandingkan jika si klien langsung menggunakan alamat IP public. Maka internetnya bakal lebih cepat dan prosesnya bakal lebih cepat. Yang kedua ada proses penelusuran sumber lalu lintas atau trace bisa saja terhambat atau sulit jika menggunakan NAT. Alasannya simpel, karena paket yang terdeteksi di public adalah IP address yang sudah diterjemahkan atau IP public. Ya. Padahal paket tersebut datanya dari host-host yang berada dalam jaringan internal dengan menggunakan IP private. Ya, jadi kalau misalkan ada satu atau beberapa klien yang mencuri data atau main-main hacker-hacker gitu, dan ketika di trace yang terbaca itu adalah alamat IP publiknya. Padahal si user atau si hacker ini tidak memiliki alamat IP public karena dia menggunakan alamat IP private yang di NAT ke alamat IP public orang lain. Karena setiap IP public itu memiliki identitas, memiliki alamat, memiliki hak milik setiap IP address. Nah, yang terakhir itu ada beberapa aplikasi tertentu
ada yang tidak berfungsi bila dilewatkan pada jaringan yang menerapkan NAT. Ada beberapa aplikasi yang harus menggunakan internet, tapi dia tidak mau menggunakan sistem NAT. Jadi aplikasinya ini harus langsung menggunakan IP public. Jadi tanpa harus melalui proses NAT. Bagaimana teman-teman? Sudah mengenal NAT dengan baik? Itulah penjelasan dasar mengenai NAT yang perannya sangat penting untuk menjaga koneksi antar user di seluruh dunia. Mungkin tanpa NAT, persediaan IP versi 4 tidak lama lagi atau akan habis atau bahkan bisa habis dengan tanpa adanya NAT. NAT ini memberikan kemudahan dalam hal konektivitas user ke internet. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semangat belajar, sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk semua. Jaga kesehatan.